Nama Ana Mariana, NPM 30619565151, kelas 01 PGSD semester 4. Dosen pengampu Rahidatul Laila Agustina, MPD. Selamat pagi, halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran terlebih dahulu, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mencek kehadiran pada hari ini. Apakah ada yang tidak berhadir, anak-anak? Hadir semua, Ibu. Syukurlah, semuanya berhadir ya, anak-anak. Baik, Ibu akan bertanya kepada kalian. Apakah anak-anak Ibu sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap, Ibu. Wah, sangat semangat sekali anak-anak Ibu hari ini. Dan Ibu juga ikut semangat untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Jadi, materi kita kali ini yaitu tentang lingkungan. Mari kita bersama-sama belajar tentang lingkungan. Tahu nggak ya, apa itu lingkungan? Mari kita bahas tentang pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi tumbuh kembangnya manusia, hewan, dan tumbuhan dalam kehidupan. Nah, lingkungan itu sendiri terbagi menjadi dua, ada lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, yang pertama ada lingkungan alam. Apa ya lingkungan alam itu? Lingkungan alam adalah lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan terjadi secara alami tanpa ada campur tangan dari manusia. Lalu apa saja ya contoh dari lingkungan alam itu? Ada gunung, air terjun, hutan, sungai, dan pantai, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang pertama ada gunung. Gunung merupakan gundukan tanah yang sangat besar dan tinggi, serta di dalamnya terdapat lahar panas. Selanjutnya ada hutan. Hutan merupakan lahan yang sangat luas dengan berbagai macam pohon, tumbuhan, hewan, serta makhluk hidup lainnya. Selanjutnya ada air terjun. Air terjun merupakan formasi aliran air yang jatuh dari ketinggian tertentu sehingga menyebabkan genangan air yang sangat banyak dan akan mengalir di sungai. Lalu sungai. Sungai merupakan aliran air yang berkumpul dan mengalir secara alami dari permukaan tinggi menuju permukaan rendah dan akan bermuara atau berakhir di laut. Dan yang terakhir itu ada pantai. Pantai merupakan bentuk geografis yang terdiri dari pasir, terdapat pada pesisir laut dan merupakan pembatas antara lautan dan daratan. Nah, itulah tadi beberapa bagian lingkungan alam yang sering kita jumpai di kehidupan kita. Lalu kita akan bahas tentang lingkungan buatan. Mari kita lihat pengertiannya. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang berada di sekitar manusia dan merupakan buatan dari tangan manusia. Lalu apa saja yang termasuk contoh lingkungan buatan? Ada sawah, taman, jalan raya, dan perumahan. Dan masih banyak lagi. Pertama, ada sawah. Sawah merupakan ekosistem buatan yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang sawah atau galungan. Selanjutnya ada taman. Taman merupakan sebuah area atau sebidang tanah yang ditanami berbagai tumbuhan dan diberikan beberapa komponen tambahan yang bermanfaat bagi manusia. Lalu ada jalan raya. Jalan raya merupakan suatu jalur yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya. Jalan raya sebagai tempat lalu lalangnya transportasi darat seperti motor, mobil, sepeda, dan lain-lain. Yang terakhir ada perumahan.
Perumahan merupakan lingkungan yang terdiri dari sekelompok rumah dan berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Nah, itulah tadi yang termasuk contoh dari lingkungan alam dan lingkungan buatan. Kita lihat apa saja ya manfaat dari lingkungan alam dan lingkungan buatan itu sendiri. Pasti lingkungan alam mempunyai manfaat. Nah, mari kita bahas apa saja manfaatnya. Contoh manfaat lingkungan alam ada gunung. Gunung sebagai sumber mata air. Selanjutnya ada pantai. Pantai dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi. Lalu ada hutan. Hutan dijadikan sebagai tempat tinggal hewan dan makhluk hidup lainnya. Air terjun. Air terjun sebagai destinasi pariwisata. Selanjutnya manfaat dari lingkungan buatan. Ada sawah. Sawah sebagai lahan kerja di bidang pertanian. Jalan. Jalan dijadikan sebagai sarana transportasi. Selanjutnya taman. Taman sebagai penghisap polusi udara. Dan yang terakhir ada gedung atau perumahan sebagai tempat tinggal dan perlindungan. Nah, ini ada satu contoh video akibatnya jika kita tidak menjaga lingkungan dengan baik. Ada seorang laki-laki yang berjalan membawa tumpuan sampah, lalu ia membuangnya ke sungai. Nah, setelah dia pulang ke rumah dan sampah yang dibuangnya tadi tidak bisa mengalirkan air secara baik, lalu sungai pun meluap dan terjadilah banjir. Kalau kita tidak ingin terjadi banjir, maka yang harus kita lakukan adalah menjaga lingkungan dengan baik. Lalu bagaimana ya cara kita menjaganya? Kita bisa membuang sampah pada tempatnya, lalu menyiram tanaman yang ada di rumah kita, dan mencuci piring setelah makan. Lalu kita membersihkan rumah, dan kita bisa bergotong royong untuk membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kita agar tidak terjadi banjir. Setelah kita memahami contoh dan manfaat dari lingkungan, nah sebaiknya kita sebagai siswa harus bisa menjaga lingkungan kita secara baik. Itu tadi penjelasan yang Ibu sampaikan mengenai tentang lingkungan. Jadi Ibu memberi kesempatan kepada kalian semua, apabila ada yang kurang paham atau yang kurang jelas, dipersilahkan bertanya ya anak-anak. Sepertinya tidak ada, Ibu, sudah paham. Sepertinya tidak ada ya yang ingin bertanya. Semoga penjelasan Ibu pada hari ini dapat dimengerti dan kalian paham. Jika kurang paham atau kurang jelas, kalian dapat mengulang kembali materinya di rumah ya anak-anak. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Syukurlah Ibu ucapkan terima kasih. Salah dan hilaf, Ibu mohon maaf. Bye-bye anak-anak.